Baik, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, ini baru 5 orang, 5 orangnya kemana ini? Masih di main room atau belum gabung ke Zoom? Nggak ada lagi nih. Febri bukan di sini ya. Eri Karisman di sini bukan? Nggak ada ya nama Eri Karisman ya? Ada Pak, di sini Pak. Eri Karisman. Iya Pak. Oke, biar saya dorong dia masuk ke room. Ilham Aziz, kelompok kita bukan? Ya Pak, siapa? Iya, kelompok kita juga, Ilham Aziz. Ya betul Pak, bisa Pak. Muhaimin Iskandar. Muhaimin juga Pak. Muhaimin iya Pak, Muhaimin. Oke. Baik. Ya, sambil menunggu yang lain, kita mulai saja. Adik-adik peserta pelatihan dasar CPNS yang tergabung dalam angkatan 3 golongan 2, kita ketemu kembali di pembelajaran sinkronus kedua untuk agenda pertama pada hari ini, ya. Jadi ini pertemuan kita terakhir di agenda pertama. Besok kalian sudah masuk ke agenda kedua dan sudah berbeda lagi fasilitator atau tutornya, ya. Oke. Baik, untuk hari ini materi pembelajaran kita itu paparan tugas asinkronus, ya. Oke, silakan dipaparkan tugas-tugas asinkronus. Refli, Aspin, kalau panas topinya dibuka saja enggak apa-apa, ya. Oke. Ya, silakan dari kelompok 1 dipaparkan tugasnya. Tugas kelompok hari pertama, video visualisasi bangsa. Silakan. Tugas kelompok hari pertama, video visualisasi bangsa. Mulai dari kelompok 1, silakan dipaparkan. Kelompok 1 ada Andrian Wahyudi, Aspin Indrawan, Eri Karisman, Perbi Eleven Rizky, dan Ilham Aziz. Ketua kelompoknya Andrian Wahyudi. Silakan dipaparkan. Ilham Aziz, apakah mati lampu di situ? Benar kan? Pak, tunggu ya. Karena hitam, wajahmu tidak kelihatan. Tahu saya Muhaimin masih berada di bumi atau di planet lain, Muhaimin? sendiri. Ya, kok kamu mengkilat kayak makhluk dari planet lain? Ya. Besar bisa saya. Silakan Andrian, ditayangkan videonya. Siapa Pak untuk ketua kemarin Febri Pak untuk agenda 1. Siapa Febri? Febrinya mana Febrinya? Oh, Febri ya? Siapa? Silakan. Udah ganti baju. Siap, izin saya Pak, saya cari videonya dulu Pak. Oke. Ini satu kamar satu kamar 15 saja. Nanti 2 kamar. Tolong yang bocor dimatikan dulu ya. Ada kebocoran suara itu. Open mic-nya nanti, begitu ngomong baru open mic. Siapa tidak mengganggu yang lain. Silakan, Perbi. Perbi lupa ini, share sound. Coba di stop dulu share-nya. Stop dulu. Kamu klik yang hijau. Stop dulu. Share-nya stop dulu. Oke, saya bantu sini. Nah, Perbi kamu klik yang hijau itu, share screen ya. Sudah diklik. Siap, sudah Pak. Nah, pilih yang di bawah, pojok kiri bawah ada tulisan share sound, dicentang itu, di checklist. Ada enggak pojok kiri bawah? Oke. Nah, baru share supaya kedengaran suaranya dari sini. Silakan, Perbi. Tentang cinta yang datang dan tak kunjung pergi. Bentang alam yang indah menyadarkan kita betapa murahnya hati Sang Pencipta.
Alam pun mengajarkan bagaimana cara berdamai dengan diri sendiri. Tuhan telah bermurah hati memberikan keindahannya. Tugas kita adalah bersama menjaganya. Inilah negeriku Indonesia, beranugerahkan flora dan fauna dengan keindahan alam yang menakjubkan. Gugusan pulau yang menawan, diiringi kesederhanaan dan kearifan lokal, menjadi ciri khas keberagaman alam Indonesia. Aneka ragam budaya dan pesona alam Indonesia menjadi momentum bagi kita semua untuk selalu eksis di mata dunia. Keindahan alam Indonesia adalah rumah kita yang harus kita jaga kelestariannya. Indonesia, tanah yang kaya alam, gunung, pulau-pulau dan pantai-pantai. Keindahan alam Indonesia adalah warisan yang harus kita jaga. Perbedaan bukanlah pemecah bangsa. Perbedaan justru memperkuat persatuan bersama Bhinneka Tunggal Ika, bersatu di atas perbedaan. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan nasional Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua, yang mengandung makna walaupun kita berbeda agama, suku, dan budaya, kita tetap satu Indonesia. Oke. Terima kasih kelompok 1. Silakan kelompok 2 diberikan tanggapan, komentarnya. Silakan kelompok 2. Perwakilan saja boleh, siapa saja silakan. Perwakilan dari kelompok 2 memberikan komentar tentang video yang dipaparkan oleh kelompok 1. Silakan kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2. Siapa yang dari kelompok 2 ini? Refli, Muhaimin, Rizky, Sina, dan Muammar Kadafi. Muammar Kadafi mana Muammar Kadafi? Oke, Muammar Kadafi, Izin, Pak. berikan komentarmu. Berikan komentarmu Izin, terhadap Pak. video kelompok 1. Izin Pak, dipanggil untuk mengikuti apel pegawai Pak. Kamu kan lagi latsar. Nggak boleh lah. Jangan keluar. Siapa? Ya. Kamu kan lagi latsar. Ini kan lagi Ya, Pak. tugas. Kalau lagi latsar ini, dibebas tugaskan seharusnya. Soalnya tadi dipanggil apel untuk apel Pak. Nggak boleh bilang, lagi belajar. Siapa? Nggak boleh sama tutornya. Kalau kamu masih apel juga, dah. Saya usulkan nggak lulus kamu. Pokoknya kalau Siapa? lagi belajar, tidak. Kalian kan kalau latsar begini, itu dibebas tugaskan seharusnya. Jadi tidak ada sip-sipan, tidak ada ini. Ya, Siapa? Baik, ya. Pak. Silakan, Muammar, beri komentar. Siapa? Menurut pandangan saya Pak, video tersebut kurang lengkap dan kurang jelas apa yang diterapkan Pak. Oke, dari isinya apa? Yang kurang jelas, isinya apa yang kurang jelas? Pernyataan dari kelompok tersebut Pak. Oke, pernyataan dari kelompok Kelompok tersebut. tersebut Pak. Pernyataan yang mana? Siapa? Pernyataan atas nama siapa? Yang dari Aspin Pak. Oke, dari Aspin. Oke, Aspin, Indrawan. Coba diulang lagi pernyataan kamu, Aspin. Apa pernyataannya? Lewat Izin, Pak. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negara Indonesia yang mengandung makna berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Walaupun kita berbeda agama, suku, dan budaya, kita tetap satu Indonesia. Oke, nah itu jelas nggak, Muammar? Siap, jelas Pak. Oke, ya, baik. Terima kasih untuk Muammar, terima kasih juga untuk kelompok 1. Jadi untuk kelompok 1, ya untuk menggambarkan Indonesianya itu kurang ya. Ya, ditambahkan lagi misalnya
Untuk besoknya nanti ya kalau ada tugas lagi ditambahkan lagi dengan menggambarkan Indonesia mungkin bisa ditinjau dari satu sudut pandang atau lebih dari sudut pandang. Misalnya dari keindahan alamnya atau dari sukunya atau dari kulinernya atau dari budayanya, ya. Oke. Baik, kita lanjut kelompok 2. Silakan kelompok 2 paparkan videonya. Silakan kelompok 2. Ada Refli, Muhaimin, Muhammad Rizky, Sina, dan Muammar Kadafi. Siapa yang akan memaparkan? Ya, Muhaimin. Silakan Muhaimin. Nggak ada suaranya tuh Muhaimin. Diulang lagi Muhaimin. Di share screen, ditutup dulu. Yang ini tutup dulu. Ulang lagi klik yang hijau. Sebelum kamu share, klik dulu yang pojok kiri bawah. Ini ditutup dulu. Bukan ininya Min, bukan filenya ditutup. Ini share screen-nya ditutup. Nah ini. Ulang lagi yang hijau Muhaimin. Siapa? Kemudian klik yang bawah, pojok bawah itu ada tulisan share sound. Masih tidak ada suaranya Min. Coba. Suaranya belum kedengaran dari sini. Masih belum ada suaranya Muhaimin. Di stop dulu Muhaimin. Stop, kamu ulang lagi share screen. Share screen, siapa? Share screen. Nah, sebelum share, klik yang kiri bawah, kiri pojok bawah ada tulisan share sound. Share sound. Di bawah, pojok kiri bawah, di centang. Siapa? Ya, nah baru klik share-nya. Nah, baru klik share. Coba, siapa? Nah, baru muncul suaranya. Oke, lanjut.
Seperti berlian berserak di Katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau. Kekayaan ini melahirkan berbagai budaya, masing-masing dengan bahasa, tradisi, dan kepercayaan mereka sendiri. Sebuah hamparan tanah air yang luas dan megah. Penuh dengan gunung berapi dan pemandangan alam yang memukau. Gunung Krakatau. Indonesia, itulah nama negeri tercinta. Negeri yang amat kaya, kaya akan wilayah, suku bangsa, budaya, dan bahasa. Keberagaman budaya bukan hanya sekedar perbedaan, tetapi sebuah kekuatan untuk kita sebagai bangsa Indonesia. Tanah kaya yang masyhur perbedaan dan keramahannya. Tanah airnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang yang tinggi. Kita Indonesia terkenal dengan berbagai kekayaan alam, di antaranya tanah yang subur, kaya akan rempah-rempah, sumber daya tambang, dan komoditas perkebunan. Selain itu, Indonesia juga kaya akan keanekaragaman, budaya adat istiadat, suku, bangsa, bahasa, dan agama. Walaupun kita berbeda-beda, kita tetap satu jua, tetap Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Saya bangga menjadi bagian Indonesia. Majulah Indonesiaku, janganlah engkau menyerah. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Negeri yang indah akan kekayaan alamnya. Kok putus, Min? Sudah selesai tadi. Itu Sena tadi belum selesai ngomong. Oh, tadi sudah selesai di saya, Pak. Saya kira sudah selesai di Zoom-nya, mohon maaf, Pak. Oh gitu. Sena tadi belum selesai. Tadi ngomong apa Sena tadi? Belum, Seni tadi belum kedengaran tadi ngomongnya. Kami ulang lagi, Pak, ya. Ya, enggak usah cukup. Oh, udah usah. Yang ngomong pertama tadi siapa yang ngomong pertama tadi, Min? Nah, itu saya, Pak. Oh, Muhaimin sendiri yang pertama sekali ngomong. Iya, yang pertama kali ngomong. Oh, Muhaimin. Ya. Kamu sedang tidak enak badan ya? Siap tidak, Pak, mungkin agak. Ya, kamu ngomongnya kayak orang baru belajar ngomong gitu. Siap tidak, Pak. Ya, ngomongnya antara apa ya? Antara mau dan tidak mau gitu, antara ada dan tiada suaranya, ya. Kayak orang nggak ada gairah hidup lah, Min, kamu, Min. Ya, lesu sekali kamu ngomong tadi.
Mungkin karena agak sedikit flu kali, Pak. Mohon maaf, Oh, Pak. agak sedikit flu. Iya. Oke, minum obat. Sudah minum obat belum? Ya, siap, Pak. Sudah, Pak. Ya, jangan banyak begadang ya. Siap, Pak. Oke. Ya, silakan kelompok 1 diberikan tanggapan. Kelompok 1 siapa? Kelompok 1. Kelompok 1 ada Andrian, Aspin, Eri, Perbi, Ilham. Silakan, siapa yang mau memberikan tanggapan? Ilham. Kalau enggak ada mau yang Bapak yang tunjuk. Ayo Ilham, silakan Ilham. Izin Bapak. Ya. Siap izin Bapak. Bapak, menurut saya video yang dijelaskan, yang dipaparkan tadi sangat jelas keberagaman di Indonesia ada banyak, termasuk suku, agama, adat dan budaya, Bapak. Oke, itu saja. Siap Bapak. Menurut saya sudah bagus Bapak. Sudah lengkap. Bagus. Oh, Ya. sudah jelas Jadi Pak. kalau Bapak kasih nilai kelompok 2 lebih tinggi dari nilai kelompok 1, kamu Ilham kelompok 1 enggak keberatan? Siap tidak Pak, karena lebih bagus Pak, lebih lengkap, ada keberagaman suku, adat dan budaya Pak. Ya. Sudah lihat belum nilainya dari Bapak? Siap sudah Pak. Nah, ya, oke. Oke. Baik. Terima kasih Ilham. Jadi ya kelompok 1, kelompok 2 ini lebih beragam. Dia melihat dari keberagaman suku, adat istiadat, tadi agama juga ada ya. Jadi dia lebih kompleks, lebih beragam. Tayangannya tentang Indonesia, ya. Dan juga kalimat-kalimatnya sepertinya lebih menginspirasi kita untuk lebih mencintai negara Indonesia. Oke, baik. Terima kasih. Sekarang kita masuk ke tugas hari kedua. Tugas hari kedua, tugas kelompok dulu. Silakan tugas kelompok atau individu aja dulu lah, individu. Individu silakan dipaparkan. 10 orang ini memaparkan semua ya. Oke. Siapa yang mau duluan? Silakan. Nanti setelah paparan dari temannya, yang lain silakan memberikan tanggapan. Terakhir nanti Bapak yang kasih tanggapan. Silakan, siapa yang mau duluan? Tugas hari kedua. Tugas hari kedua, tugas individu. Itu sudah ngumpul semua itu. Malah ada yang 11 orang ini. Mohon izin 11 Bapak, orang. yang izin Bapak. Ya. Izin Silakan. Pak, ini yang tugas individu, ini yang tugas analisis isu konteks isu investasi itu ya Pak? Ya, yang itu PRB, ya betul. Siap, Yang Pak. hari kedua, Per. Yang hari kedua. Siap, Pak. Ya, Siap, silakan izin PRB duluan ya. memaparkan saya, Pak. Siap, Pak. Oke, baik. Silakan. Ya, dibesarkan. Ya, oke. Silakan PRB. Izin Bapak, di sini analisis isu instansi saya mengangkat isu yang ada di instansi saya, yaitu Lapas Kelas 2 Muara II. Yang pertama, kurangnya SDM, kedua kurangnya disiplin para pegawai, kurangnya alat komunikasi yang ditolki, kurangnya papan informasi pada blok hunian, dan kurang optimalnya fasilitas kotak P3K. Mengapa saya mengangkat kurangnya SDM? Izin Bapak, karena di Lapas Kelas 2 Muara II ini, jumlah pegawainya hanya berjumlah 49 orang. Untuk regu jaga terdiri dari 20 orang dan itu terbagi sebanyak 4 regu. Dan untuk 3 orang ini sedang pendidikan di Polteki, Pak. Jadi keseluruhan yang ada di Lapas Kelas 2 Muara II ini berjumlah 47 orang, Bapak. Oke. Jadi bagi saya dan menurut pegawai-pegawai yang di sini, kami semua merasa kekurangan personil, Pak. Jadi ada beberapa bagian-bagian seperti bagian BIMKER itu tidak ada stafnya, kemudian Kamtib itu stafnya hanya 1, Pak. Di mana kekurangan staf itu tentunya juga mengganggu kinerja kami, Bapak. Kemudian kedua, kurangnya disiplin para pegawai. Izin Pak, saya mengangkat isu ini karena yang pertama, ketika saya berada di sini, ada beberapa pegawai, tidak semuanya, tapi ada beberapa pegawai yang tidak ikut apel, tidak ikut absennya telat, terus tidak memakai atribut lengkap, dan itu termasuk ke dalam disiplin para pegawai. Ada juga ketika kami rapat,
ada beberapa pegawai yang datangnya terlambat Bapak. Jadi saya memutuskan mengangkat isu tersebut. Karena memang jika isu tersebut dibiarkan, menurut saya bakal akan berdampak bagi citra instansi karena dilihat masyarakat kok pegawainya berangkatnya terlambat, mungkin begitu Pak. Oh, yeah. Kemudian terbatasnya sarana alat komunikasi yang ditalki. Izin Bapak, terbatasnya sarana alat komunikasi yang ditalki di sini memang terjadi Pak. Karena banyak pegawai yang menggunakan handy-talkie atau petugas jaga yang menggunakan handy-talkie, kemudian setelah usai melaksanakan tugas, mereka tidak langsung mengembalikan alat tersebut ke tempatnya kembali Pak. Atau biasanya juga lupa mengecas atau mengisi baterai. Jadi karena lupa mengisi baterai tersebut, itu bisa menyebabkan alat tersebut menjadi rusak Pak. Kemudian karena tidak dikembalikan kepada tempatnya, terkadang lupa menaruhnya di mana, itu bisa menyebabkan hilang juga Pak. Jadi di sini memang terbatasnya sarana alat komunikasi yang ditalki. Kemudian kurangnya sarana papan informasi pada area blok hunian. Izin Pak, di area blok hunian kami di Lapas Kelas 2 Muara 2 untuk surat-surat informasi seperti surat remisi ataupun ada pemberitahuan kunjungan di area blok hunian itu masih ditempel di dinding-dinding yang mana itu menyebabkan selain tidak efektif itu juga menyebabkan cat dari dinding tersebut rusak Pak. Jadi menurut saya lebih baik saya angkat di sini, saya cari solusinya Pak. Kemudian kelima, kurang optimalnya kotak P3K. Nah di sini juga Pak, meskipun ada klinik tapi di sini tidak ada kotak P3K. Hanya ada kotaknya di beberapa titik, tapi tidak dengan peralatannya. Yang dimana kotak P3K itu sebenarnya bisa sangat diperlukan ketika kita ada kejadian atau kecelakaan ringan. Ketika perawat mahir yang tidak sedang berada di tempat, maka kita sangat membutuhkan kotak P3K tersebut, Pak. Izin, Pak. Kemudian ini teknik lapisan isu, saya menggunakan teknik USG, Pak. Untuk skor tinggi, kurangnya disiplin para pegawai. Mengapa saya mengambil kurangnya disiplin para pegawai? Karena ini Pak, karena jika tidak diselesaikan, maka akan berdampak buruk pada moral tim dan citra instansi secara keseluruhan. Selain itu, dapat menciptakan ketegangan antar pegawai, seperti kecemburuan, kemudian ketidakdisiplinan juga dapat menurunkan motivasi dan mengganggu produktivitas, Pak. Kemudian untuk gagasan pemecahan isu, dengan seksama, penyebab pegawai tersebut kurang disiplin dan mencoba memberikan perhatian, kemudian memberikan umpan balik yang tegas sesuai dengan perilaku. Menetapkan konsekuensi yang jelas, mengingatkan sesama rekan kerja untuk lebih disiplin, menyelenggarakan pelatihan peningkatan disiplin pegawai, dan memberlakukan sistem reward and punishment, Pak. Di sini, Pak. Oke. Oke. Baik. Terima kasih kepada Perbi Eleven Rizky. Nggak apa-apa Perbi, dibuka saja nggak apa-apa. Kebetulan Perbi di Word ya, belum dirubah ke PDF ya. Siap. Ya, ada nggak PDF. apa-apa. Ya, nggak jadi masalah ya, nggak apa-apa. Oke. Kenapa Bapak minta ke PDF supaya nanti mudah masukkannya ke LMS? Karena kadang-kadang kalau dia berat, kapasitasnya nggak bisa masuk, nggak bisa lebih dari 10 KB ya. Apa 10 MB itu file yang kalian kumpulkan. Ya, oke. Baik, silakan ditanggapi. Satu orang, silakan. Siapa ngomong? Ayo, harus berani ngomong ini. Ngomong saja, gimana menurut kalian tugas yang sudah diselesaikan Perbi ini? Dari segi instruksi yang Bapak berikan, apakah sudah sesuai? Kemudian dari segi isinya, apakah sudah menurut kalian sudah bisa kita katakan isu? Nah, gitu. Silakan. Raise hand, angkat tangan. Ada yang mau ngomong? Aspin. Silakan Aspin. Menurutmu bagaimana Aspin? Siap. Kasih Izin masukan Bapak. untuk Perbi. Siap. Siap, izin Pak. Menurut saya sudah cukup Pak, karena sudah terdapat identifikasi isu, penyebab isu,
akibat yang akan terjadi apabila isu itu tidak diselesaikan, dan ada solusinya juga, Pak. Oke. Itu menurutmu sudah seperti yang Bapak minta di uraian tugas ya, instruksi tugas ya? Siap, sudah, Pak. Oke. Sekarang dari segi isinya gimana menurutmu, Aspin? Itu kan dari segi metodologi penulisannya. Dari segi isinya gimana? Itu ada 5 isu yang dikemukakan oleh Perbi. Menurutmu gimana 5 isu itu? Siap, menurut saya itu emang sesuai dengan di lapas, Pak. Biasanya kurang SDM setiap lapas, kurang SDM semua, Pak. Karena terbanyaknya narapidana daripada pegawainya, Pak. Tidak sebanding, Pak. Yang kedua itu kurangnya disiplin para pegawai, Pak. Pasti setiap instansi ada yang kurang disiplin, Pak, setiap pegawai, Pak. Yang ketiga kurangnya alat komunikasi talkie, Pak. HT. Menurut saya, Pak, itu tergantung setiap instansi ya, Pak. Ada yang telah barang inventarisnya rusak atau yang masih bagus, Pak. Yang keempat kurangnya papan informasi pada blok hunian, Pak. Menurut saya itu, Pak, tergantung dari dari lapasnya, Pak. Untuk rajin mengganti papan informasinya, Pak. Sedangkan yang kelima kurangnya optimalnya fasilitas kotak P3K, Pak. Menurut saya itu, Pak, harus diperbaiki, Pak, karena P3K itu perlu bagi warga binaan, Pak. Siap, itu saja, Pak. Oke, jadi menurutmu isu yang dikemukakan oleh Perbi ini sudah sesuai dengan situasi yang ada di lapas, ya? Siap, sudah sesuai, Pak. Karena ada beberapa yang menurut Aspin terjadi juga di lapasnya tempat Aspin. Aspin dari mana? Lapas mana, Aspin? Siap, di lapas narkotika kelas 2B Banyasin, Pak. Oke, nah jadi menurut Aspin, ya apa yang diangkat oleh Perbi di lapas kelas 2B Muara 2 itu ada beberapa kesamaan atau mirip dengan isu yang ada di lapas narkotika kelas 2B Banyasin, ya. Ya, Pak. Oke, baik. Itu ya, terima kasih Aspin sudah memberikan tanggapan. Nah, Siap, Pak. sekarang dari Bapak ya untuk Perbi. Yang pertama, Bapak tanya dulu, dengan kurangnya SDM itu apa yang terjadi dengan WBP? Siapa Pak, untuk selama ini WBP-nya itu berjumlah 300, data sekarang WBP-nya berjumlah 320 orang, Pak. Jadi menurut saya WBP dengan pegawai itu saya rasa tidak sebanding, Pak. Lalu dengan banyaknya jumlah WBP itu juga meningkatkan risiko kerja kami, Pak. Jadi hal tersebut menurut saya jika bisa, Pak, jika bisa ditambah lagi begitu, Pak. Tapi dengan mengajukan kuota CPNS di pusat ya, Pak. Begitu, Pak. Oke. Ya, itu ya. Sekarang maksud Bapak ini gini, Perbi, kan WBP apa ya? Perbandingan WBP dengan petugasnya itu ini kan perbandingan WBP dengan petugasnya itu kan tidak seimbang. Nah, sekarang Bapak tanyakan apa yang terjadi dengan WBP dengan kurangnya petugas itu, Perbi? Siapa, Pak? Apa yang terjadi? Siapa, Pak? Karena di sini saya merasa kan di lapas ini terbagi 2 blok, Pak, di lapas saya. Satu blok itu berjumlah 146 orang dan blok yang B itu berjumlah 174 orang, Pak. Nah, bagi saya, Pak, satu orang menjaga WBP dengan jumlah sebanyak itu, menurut saya tidak sebanding, Pak, dan itu sangat beresiko, Pak. Takutnya, Apa Pak, terjadi hal-hal yang resikonya apa? seperti hal-hal yang tidak diinginkan, seperti para WBP tersebut memberontak ataupun melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, Pak. Contohnya apa yang dia lakukan hal-hal yang tidak diinginkan? Siap, seperti melakukan penyerangan kepada petugas, begitu, Pak. Oke, nah kamu tambah contohnya tadi selain menyerang petugas apa lagi? Hal-hal yang tidak diinginkan. Berantem misalnya, berantem atau Siap begocok. berantem ataupun pelarian, Pak, begitu, Pak. Oke,
Nah, maka kamu ganti nomor 1 itu, jangan kurangnya SDM, karena kan bukan tugas kita. Itu biarlah nanti Kalapasnya yang mengusulkan, ya. Perbi kalau tidak Siap, bisa Pak. juga mengatasi itu kan, ya. Jadi Siap, itu Pak. tugas Kalapasnya. Nah, tadi Bapak giring Perbi untuk menekan dampaknya. Salah satunya tadi menurut tadi adanya perkelahian, ya. Siap, Pak. Nah, maka coba kamu hapus, langsung ketik coba. Yang nomor 1. Kamu kan di Word itu. Nah, hapus itu. Iya, Pak. Coba kalimatnya masih terjadinya perkelahian. Misalnya perkelahian, ya betul. Terjadinya kok terjadinya Oh ya iya, enggak Pak. apa-apa lah. Nanti coba. Nah, Masih terjadinya perkelahian antar WBP di lapas. Gitu aja. Ya. Nah, oke. Oke. Yang kedua, kurangnya disiplin para pegawai. Pegawai siapa? Nah, gitu. Ya. Para misalnya kamu kan siap, Pak Pak. Polsuspas apa namanya? Apa namanya? Kalau dulu sipir namanya ya. Siap Polsus pas, Pak. Jadi tidak apa-apa disebut pegawai nomor 2 itu. Jadi kurangnya disiplin atau masih rendahnya saja boleh juga, ya. Masih Siap, Pak. rendahnya disiplin pegawai dalam pelaksanaan apa piket apa-apa gitu ya. Siap, Pak. Ditambah nanti ya. Siap. Kemudian kurangnya alat komunikasi antar handy talkie. Apa yang terjadi dengan kurangnya itu? Sama seperti pertanyaan Bapak nomor 1 tadi, Perbi. Siap, Pak. Alat komunikasi yang di-talkie merupakan alat komunikasi jarak jauh, Pak, yang memancarkan langsung sinyal ke satelit. Tentunya di lapas ini, Pak, kami sangat butuh karena memang di sini kan tugasnya mengawasi orang banyak, Pak. Jadi kalau misalkan tanpa alat tersebut, misal terjadi apa-apa, kami harus menemui orang tersebut, Pak. Ataupun kalau misal maksudnya kalau misal ada kejadian, Pak, terus kita mau menghubungi rekan kita, itu kita agak terhambat, Pak. Jadi kita perlu menemui rekan kita tersebut atau menelepon via WA. Tapi kalau misalkan via WA, Pak, itu kan setiap orang itu kan ada yang tidak punya paket atau yang mungkin sinyalnya gangguan atau mungkin HP-nya lagi dicas tidak dibawa. Nah, itu menjadi salah satu kendala kami, Pak. Kalau misalkan handy talkie itu kan memang harus standby selalu dibawa, entah itu dikantongi atau mungkin disimpan di baju ataupun di kantong, Pak. Jadi menurut saya itu bisa menghambat kinerja kami, Pak. Oke. Itu saja, Pak. Nah, tadi kalau tidak salah Bapak dengar tadi Perbi mengatakan pengawasan ya. Siapa? Yang diawasi siapa? WBP ya? Ya, WBP, Pak. Oke. Nah, jadi itu saja dirubah. Ya, dirubah saja. Dihapus itu, ganti. Misalnya belum optimalnya pengawasan WBP di lapas gitu ya. Nanti penyebabnya salah satunya itu tadi karena sarana prasarananya tadi handy talkie tadi kan. Ya enggak? Siapa? Ya, tadi Siapa? kan Bapak dengar tadi Perbi mengatakan susah kadang-kadang kalau tidak ada handy talkie yang kurang itu susah kami untuk mengawasi gitu ya. Siapa? Oke. Kurangnya papan informasi. Informasi tentang apa itu maksudnya, Perbi? Jadi, Pak, seperti kalau misal ada pengumuman dari lapas untuk para WBP, itu kan kami berbentuk surat, Pak. Nah, biasanya surat-surat tidak ditempel pada papan informasi karena memang papan informasinya belum tersedia. Jadi ditempelnya di dinding-dinding, yang dimana itu bisa, yang menurut saya kurang efektif dan itu bisa merusak cat dinding, Pak, pada area belum hunian tersebut, Pak. Oke, coba diganti kalimatnya itu. Pemberian informasi kepada WBP. Pemberian informasi kepada WBP misalnya. Oke, masih belum kepada WBP masih belum optimal, ya. Oke. Kemudian kotak P3K-nya sudah ada belum? Siap, kalau kotaknya saja ada, Pak. Cuman peralatannya yang belum ada. Oke. Kalau begitu ganti saja pemanfaatan. Belum optimalnya pemanfaatan fasilitas kotak P3K gitu. Ya.
pemanfaatan kota P3K gitu. Nah, nanti kamu simpan ini ya, Perbi ya. Siapa? Nanti kalau agenda keempat kamu ketemu dengan coach, ditanyakan coach, Perbi, siapa nanti coach? Sudah tahu belum coachnya? Ada di LMS itu ada yang ngajar agenda keempat siapa namanya? Kalau Siap kamu Pak buka Rindu, LMS. Pak. Siapa? Pak Rindu. Pak Redo. Nah, nanti begitu kata agenda keempat mulai belajar dengan Pak Redo nanya, Perbi, saya sebagai coach kamu misalnya, Perbi mau Siapa? mengangkat isu apa? Nah, kemungkinan yang 5 ini nanti, ya. Siapa? Nah, ini Pak, ini isu yang ada di tempat kami 1, 2, 3, 4, 5 itu, ya. Siapa? Oke, Siapa? disimpan ini ya. Siapa? Oke. Kemudian untuk deskripsinya nanti silakan dideskripsikan saja. Terus ke bawah lagi, Perbi, ke bawah lagi. Nah, teknik. Ya. Yang setelah kamu analisis, nanti tinggal di copy paste saja, Perbi. Jadi yang di atas 5 itu 5 kan? Siapa? Dikopaskan, dimasukkan ke isu aktual ini ke dalam tabel ya, 5 ini ya. Siapa? Nah, kamu pilih ulang. Nah, ternyata memang betul yang tertingginya disiplin. Apa betul yang terpilihnya disiplin? Siap, betul Pak. Betul. Yang menurut Perbi memang harus itu ya. Oke. Nah, nanti begini Perbi, nanti kalau sudah dapat kursnya nanti didiskusikan sama mentor atasannya Siapa? Kalapas ya. Siapa? Kalapas, mentor kamu siapa katanya? Yang Siap, akan jadi KPLP, mentor Pak. pembimbing. Hah? Siap, KPLP? KPLP. Siapa? Oh, KPLP apa Kalapas? Siap, KPLP, Pak. KPLP. Nah, nanti didiskusikan dengan KPLP-nya. Yang ditunjuk oleh ini nanti ya, bukan Kalapasnya, KPLP-nya ya. Siapa? Siapa KPLP-nya? Siap, Pak Hikmat Zain, Pak. Nah, nanti konsultasikan dengan Pak Hikmat. Tapi nanti begitu belajar dengan Pak Redo ya. Nanti Pak, ini isu yang tepat kita Pak. Ini ternyata saya analisis yang terpilih ini nomor ini kurangnya disiplin gitu ya. Siap. Kalau saran Bapak antara dua, bisa yang disiplin, bisa juga yang nomor itu juga bagus juga tuh. Coba di atas lagi. Yang nomor apa itu? Coba ke atas lagi. Nomor 3 atau nomor berapa itu? Oke, lagi ke atas lagi. Yang ini nomor 4. Nah, nomor 4 juga bisa juga bisa juga nanti Perbi memberikan penyelesaiannya. Ya? Siap. Paling nanti Perbi bikin apa semacam kotak papan informasi nanti kan? Siap. Ya, bicarakan dengan atasannya gimana masalah pengadaannya misalnya kan gitu. Siap. Oke. Karena kalau untuk disiplin pegawai kayaknya itu tugas atasannya. Nanti Perbi nanti dibilang sama teman-temannya, "Oh, dia kok nih kita sama-sama." Nah, ngatur-ngatur kami pulau. Nah, gitu ya. Nah, kalau saran Bapak mungkin yang nomor 4 saja nanti, ya. Siap. Jadi terserah nanti mau pemberian informasinya bagaimana, apa mau membuat papan atau misalnya mau membuat apa gitu ya. Siap. Oke, terus. Nah, terus ke bawahnya. Nah, untuk penyebab ini itu diinikan lagi Perbi, dipisahkan lagi. Ini kan baru tulang besar. Tulang ikan ini kan fishbone kan. Nah, pola pikir, apa yang terjadi dengan pola pikir penyebabnya ya? Lingkungan. Oke, misalnya lingkungan tadi belum tersedianya papan informasi. Nah, misalnya tadi ya. Jadi dipilih. Bisa juga nanti Perbi pilih saja dari yang 5M itu. Ada kan? Manusia kan? Dari segi manusianya apa? Material, dari segi materinya apa? Metodenya, cara pemberian informasinya, atau manner, atau material itu sarananya ya. Mannernya, material, atau dari anggaran, maninya, gitu ya. Siap. Oke, baru nanti dari situ Perbi bisa ke bawah lagi, bisa merumuskan. Nah, di bawah lagi coba. Nah, di bawah lagi baru yang ini. Gagasan pemecahan isu. Dari yang penyebab-penyebab tadi, Perbi. Kamu uraikan dulu penyebab-penyebabnya dalam tulang ikan tadi. Ya? Siap. Oke. Nanti setelah dapat, baru gemukan gagasannya apa yang akan kamu laksanakan. Ya?
Oke. Siap, Pak. Oke, Perbi, silakan kalau mau bertanya, silakan. Ada pertanyaan enggak? Siap, Pak. Sudah cukup, Pak. Terima Ya. kasih, Pak. Oke. Nanti kalau seandainya Perbi mau mengulang lagi, tonton saja nanti siaran ulangnya ya. Siap, Pak. Ya, nanti Bapak upload nanti. Yang pertama kemarin udah nonton belum? Siap, sudah, Pak. Sudah ya. Nah, nanti yang ini juga Bapak upload ya supaya nanti siapa tahu kan sudah belajar 2 minggu, kan sudah seminggu ini kan mungkin ada yang ketinggalan informasi, tonton saja nanti ya. Siap, Pak. Ya, oke, baik. Terima kasih, Perbi. Coba, Siap, Pak. Sini. iya, coba eh Rizky pimpin tepuk salut untuk Perbi. Udah diajari belum tepuk salut? Siap, izin belum Bapak. Belum ya. Nanti kalau kata saya kata yang mimpin misalnya Rizky, tepuk salut, prok prok prok, salut salut, prok prok prok, salut salut, prok prok prok, salut, 2 jempol. Coba Rizky pimpin Siap, tepuk Bapak. salut untuk Perbi yang sudah paparan. Siap, izin Bapak. Tepuk salut. Salut, 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 Salut. salut, salut. Salut. Rizky siap? Atau ada yang lain? Siapa yang bersedia setelah Perbi? Atau Rizky siap? Mau memaparkan? Semuanya harus memaparkan ini. Ya, Rizky, silakan Rizky, paparkan Rizky. Sama kayak Perbi tadi, paparkan kayak Perbi tadi. Yang tugas kamu kumpulkan itu. Kan kemarin Bapak udah bilang kan, tugas ini nanti kalau misalnya ini bisa dibawa pada saat kalian membuat aktualisasi, rancangan aktualisasi. Ya, oke. Makanya Bapak bantu benerinya gitu, bikin-bikinnya menjadi isu. Ya, belum? Oke, silakan Rizky. Siap, Bapak. Siap, izin Bapak. Ya. Jadi isu yang terpantau selama kegiatan Latsar CPNS 2024 di lembaga pemasyarakatan adalah Di mana itu? kurang jelasnya Lapas mana Rizky? lapas kelas 1 Palembang, Pak. Oh, lapas kelas 1 Palembang. Siap, nanti saya perbaiki, Pak. Iya. Di mata merah Siap. ya? Merah mata bukan? Siap, iya Pak, mata merah. Oh, mata merah atau merah mata? Kalau seharusnya itu merah mata, Pak, sudah masuk Banyu Asin. Oh, iya. Oke, lanjut. Karena Jadi ada kawan yang- Bapak di situ. Oh, siap, Pak. Namanya Pak Anbari. Oh, siap. Sekarang kasih ini, Pak, masker. Ya, sampaikan salam Bapak ya nanti kalau ketemu ya. Ada salam dari Siap, Pak Pak. Ariel ya. Siap. Oke, lanjut Rizky. Jadi yang pertama adalah kurang jelasnya SOP penitipan barang. Jadi terkadang pengunjung yang ingin mengunjungi warga binaan itu bingung, Bapak, karena tempat penitipan barang itu sudah banyak yang rusak. Jadi kunci-kuncinya sudah tidak ada dan banyak pintu-pintunya sudah terbuka. Jadi terkadang itu menjadi masalah untuk mereka yang ingin menitipkan barang dan bingung. Dan yang kedua adalah kurangnya kesadaran warga binaan dalam menjaga kebersihan kamar blok, Pak. Jadi itu sangat membahayakan bagi kesehatan para warga binaan. Yang ketiga adalah pelayanan kunjungan warga binaan yang kurang maksimal, Bapak. Kemudian setelah kamu dapatkan 3 isu itu, kamu apakan lagi Rizky? Saya deskripsi isu untuk analisa menentukan isu yang akan diangkat dilakukan dengan menggunakan metode USG. Oh siap Bapak, ada kesalahan sedikit kemarin saya lupa menambahkan yang di sini Bapak. Seharusnya ada 5 Bapak. Iya, Bapak juga bingung kok identifikasinya 3, begitu di dalam tabel bisa jadi 5. Kapan dia beranaknya? Isunya beranak ya? Saya lupa menambahkan Bapak. Siap, Oh, salah Bapak. Ya, oke, Nanti lanjut. saya akan Rizky. Jadi seharusnya ada 5 yang tuh ada 5. Tambahannya itu yang keempat adalah kurang efektifnya pengurusan PB dan CB.
Apa itu Jadi PBCB? PB adalah pembebasan bersyarat dan CB itu cuti bersyarat, Bapak. Oh, ada lengkap-lengkap. Jadi kadang keluarga dari warga binaan bingung untuk bagaimana mengirimkan berkas-berkas untuk mengurus PB dan CB karena jarak yang jauh, Bapak. Jadi itu menjadi suatu masalah bagi keluarga yang ingin mengurus pembebasan bersyarat untuk warga binaan tersebut. Oke. Dan juga yang terakhir adalah kurangnya penggunaan teknologi dalam pemeriksaan barang yang hendak masuk ke lapas. Lanjut sebentar ya, Jadi- Bapak minum. Bapak dengar, silakan lanjut. Lanjut Rizky. Jadi kurangnya penggunaan teknologi ini adalah seperti untuk memeriksa barang yang akan dibawa masuk ke dalam lapas, itu alat scannernya itu sudah rusak, Bapak. Jadi itu sangat menghambat pemeriksaan barang yang bisa membuat pemeriksaan barang tersebut berlangsung dengan lama. Jadi setelah dibuat analisa isu dengan menggunakan metode USG, yang didapatkan adalah kurangnya kesadaran warga binaan dalam menjaga kebersihan kamar, Bapak. Ini yang saya angkat. Dampak isu yang kemungkinan bisa terjadi apabila tidak segera ditindaklanjuti mengenai kurangnya kesadaran warga binaan dalam menjaga kebersihan kamar adalah imunitas tubuh mereka akan menurun sehingga dapat menyebabkan mudahnya terserang penyakit. Jadi belakangan ini sudah banyak warga binaan yang dilarikan ke rumah sakit karena mengalami sakit seperti penyakit kulit, gatal-gatal, Bapak, contohnya. Terus Gagasan- gagasannya gimana Ki? Siapa, Pak? Gagasan penyelesaian isu yang diusulkan untuk menyelesaikan permasalahan kurangnya kesadaran warga binaan dalam menjaga kebersihan kamar adalah dengan memberikan sosialisasi akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan yang berdampak untuk kesehatan. Membuat poster atau papan peringatan tentang menjaga kebersihan dan mengadakan lomba kebersihan kamar warga binaan setiap 1 bulan sekali untuk meningkatkan semangat mereka dalam menjaga kebersihan, Bapak, dan memberikan hadiah untuk mengapresiasi mereka yang telah mendapatkan juara dan memberikan piala bergilir. Oke. Bapak. Cukup Rizky? Siap, cukup, Bapak. Mohon untuk komentarnya apabila saya ada kurang kan biar bisa diperbaiki, Bapak. Oke, baik. Sebelum Bapak yang kasih komentar, kalian dulu. Siapa yang kasih komentar? Silakan. Ada yang kasih komentar? Perbi yang sudah nomor pertama tadi. Gimana Perbi? Komentarmu terhadap Rizky ini? Isu yang diangkat oleh Rizky ini. Halo Perbi. Ya Bapak, izin Bapak. Silakan. Menurutmu gimana? Untuk isunya mungkin memang inilah yang terjadi di instansi Rizky yaitu di Lapas Kelas 1 Palembang, Pak. Kok sama-sama Rizky kamu ya? Iya. Ya, lanjut. Jadi menurut saya sudah sesuai, Pak. Untuk Sudah isunya sesuai, memang ya, yang singkat sekali. terjadi di instansi Rizky memang gitu, Pak. Terus kalimat-kalimatnya gimana kalimat isunya? Izin Rizky boleh scroll ke bawah ini. Coba. Gak apa-apa ya Rizky ya. Perbi kasih Siap, komentar. Bapak. Jangan marah ya. Siap, tidak apa-apa, Pak. Silakan Perbi. Siap, sudah sesuai, Pak. Ada isunya, terus deskripsinya, penetapan isu, dampak isu, dan ada solusinya juga, Pak. Nah, menurut Jadi- Perbi pas dah itu judulnya deskripsi isu, tapi isinya tabel. Beda tak dengan yang Perbi tadi? Nah, judulnya Siap. kan deskripsi isu, tapi isinya tabel USG. Sudah cocok belum itu? Siapa? Izin seharusnya yang tabel SG itu di teknik tapisan isu, Pak. Atau Ya. teknik analisis isu. Ya, atau di poin keberapa di situ? Dibuat Rizky itu. Scroll ke bawah lagi Rizky.
Siap, Di Bapak. poin benernya yang di poin B apa dia masuk ke poin C atau poin D? Siap, poin C, Pak. Nah, oke. Makasih Perbi. Siap, Pak. Ya, betul Ya. itu Rizky ya. Jadi Siap, terima penetapan kasih. isu itu gunakan tabel USG, Rizky ya. Nah, untuk Siap, Bapak. deskripsi isu, Rizky ceritakan seperti Perbi tadi. Misalnya isu pertama, apa tadi isu pertama? Coba yang atas tadi. Nah, tadi nomor 1 apa isu pertama? Nah, itu ya, kurang jelasnya SOP penitipan barang. Nah, jelaskan gitu ya. Siap, Nah, Bapak. itu ya. Nah, jangan berbicara tentang SOP dulu. Nanti itu tugas atasannya, tugas Rizky nanti yang jadi mentornya siapa? KPLP Siap, atau kasih? Kasih apa? KPLP, Bapak. Oh, langsung KPLP-nya ya. Nah, itu biar KPLP nanti yang berbicara SOP. Nah, Rizky sama Siap. pertanyaan Bapak dengan Perbi tadi. Dengan adanya kurang jelasnya SOP menurut Rizky, apa yang terjadi dengan penitipan barang? Tadi kan Rizky sudah cerita kan? Jadi penitipan barang itu harus dijaga terus, Pak, untuk mencegah adanya kehilangan barang, Bapak. Oke, nah kalau begitu isunya sama kan dengan Perbi tadi. Masih terjadinya kasus kehilangan barang pengunjung seperti itu. Siap, Bapak. Ya, artinya masih terjadi kehilangan itu. Ya, jangan kurang jelas Siap. SOP gitu. Jadi tidak ini kan, tidak berbicara gitu. Tidak berbicara SOP. Nanti di tugas KPLP-nya ngomong, kamu nih kok ini bicara-bicara SOP itu saya itu yang ngomong berbicara SOP gitu. Ya Rizky ya. Siap, Bapak. Siap. Ya, jadi masih terjadinya kasus kehilangan barang pengunjung seperti itu, ya enggak? Siap. Ya. Siap, Bapak. Kemudian kurangnya kesalahan warga binaan adalah menjaga kebersihan kamar, bagus. Ya. Bapak kasih nilai bagus tuh, jempol, ya. Pelayanan kunjungan WBP. Kunjungan WBP maksudnya kunjungan siapa? Ke WBP maksudnya. Iya, Pak. Jadi yang melayani atau yang menjaga di ruangan untuk pertemuan antara warga binaan dan keluarganya apa ya? Anggota keluarga itu hanya 1 orang, Pak. Jadi apabila mereka mau istirahat atau ke WC kan itu jadi tidak bisa kita pantau, Bapak. Iya. Karena cuma 1 orang yang menjaga. Kita takut nanti pengunjung memberikan sesuatu misalnya barang-barang yang akan misalnya akan memberikan barang-barang yang bisa menyebabkan WBP itu nanti akan melarikan diri seperti itu ya Rizky, kira-kira kita Iya, takutnya siap, itu. Bapak. Makanya diawasi ya. Nah, kalau begitu ini Rizky kalimatnya coba. Kalimatnya itu coba lagi ya, terus lagi nomor 3 tadi. Nah, pelayanan kunjungan WBP yang belum maksimal. Jadi berhubungan dengan pengawasan juga ya. Siap, Bapak. Kalau cerita Rizky tadi kan? Iya, Bapak. Ya, jadi belum optimalnya pengawasan kunjungan WBP gitu, ya. Siap. Siap, Bapak. Belum optimalnya pengawasan kunjungan WBP. Nah, terus yang isu yang di bawah yang jadi 5 itu coba lihat yang 2-nya. Oke, yang 2 ke bawah kurang kesadaran tadi sudah. Kunjungan tadi yang atas tadi apa yang atas tadi? Oh, inilah kurang efektifnya pengurusan PB dan CP. Nanti ditulis jelas-jelasnya ya ini Rizky ya, jangan disingkat. Ya. Siap, Bapak. Jadi kurang efektifnya pengurusan apa tadi? PB tadi pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat. Lalu misalnya pembebasan bersyarat dalam kurung PB, cuti bersyarat dalam kurung CB gitu ya. Siap. Jadi kurang efektif. Di mana letak kurang efektifnya? Karena terkadang keluarga dari warga binaan tersebut bingung, Bapak, bagaimana mengirimkannya. Jadi harus melalui surat dan kadang surat itu sesat, Bapak. Karena letak mata merah ini kan di ujung, Bapak, jauh. Jadi terkadang bingung mereka, Bapak. Kalau gitu berhubungan dengan keluarga WBP yang masih bingung pengurusan itu atau gimana itu? Iya, Bapak, masih bingung, Bapak. Ya. Jadi bisa jadi itu jangan belum efektifnya tadi, belum optimalnya juga, tapi tidak apa-apa juga sebenarnya juga belum efektifnya pengurusan pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat oleh keluarga binaan gitu ya. Iya, Bapak, siap. Jadi yang
keluarga binaan yang ngurus itu kadang-kadang yang kata Rizky tadi bingung, kadang-kadang lewat surat ditunggu-tunggu balasnya tidak ada, tahu-tahu suratnya nyasar gitu ya. Iya Bapak. Ya mau ke Mata Merah, nyasarnya ke Merah Mata gitu ya. Siap Bapak. Iya. Kalau di Palembang itu Mata Merah itu biasanya nama iwak sepet itu Rizky. Sepet mata merah kan ada kan? Siap Bapak, ada Bapak. Ada kan? Iya. Di Linggau sini Bapak susah nyari ikan sepet itu. Susah nyari ikan sepet di Linggau ini. Adanya ikan nila, ikan mas, ikan patin gitu. Ya, kalau di Palembang banyak. Bapak kan dari Palembang juga asalnya. Iya, jadi tahu. Siap. Iya. Oke. Nggak tahu kalau di Muara Duo, Perbi. Banyak ada ikan sepet, Perbi. Siap, izin Pak. Mungkin banyak kalau di sungai, Pak. Sepet enggak di sungai, Perbi. Sepet itu biasanya di rawa-rawa. Ya, Rizky ya. Oh, izin Pak, di sini nggak ada rawa, Pak. Adanya Ada sungai, rawa Pak. ya. Oh iya, biasanya di rawa-rawa. Kalau di Palembang kan banyak rawa-rawa. Ada sepet mata merah, ada sepet siem. Oke, gitu ya, Rizky ya. Nah, tadi Siap. yang tadi saran ini tadi yang dikomentari Perbi tadi ya. Jadi penetapan isu tabel itu pindahkan ke penetapan isu, Rizky. Siap. Siap Nah, Bapak. jadi kenapa? Karena tujuan tabel itu untuk memilih isu prioritas atau untuk menetapkan isu yang akan diselesaikan. Atau seperti kata Perbi tadi, menapis isu. Menapiskan isu supaya mendapatkan satu isu yang akan kita selesaikan. Jadi dari tabel itu, Rizky nomor satunya apa tadi Rizky? Oh, ini ada di bawah, bawah. Di bawah tadi ada bawah. Coba. Tadi Bapak baca sekilas, coba. Ke bawah lagi. Nah, itu ya. Kurangnya kesadaran warga binaan dalam menjaga kebersihan kamar. Ternyata itu yang tertinggi ya. Siap Bapak. Artinya itu yang jadi prioritas, itu yang menurut Rizky dari urgensinya, dari kegawatannya itu tinggi, keseriusannya tinggi, dan dampaknya juga tinggi. Makanya tertinggi dia. Ya. Kemudian Siap, Bapak. gagasan penyelesaiannya, coba Rizky. Ke bawah lagi, gagasan penyelesaiannya. Dampak tadi sudah diceritakan sama Rizky kan. Oke. Nah, itu kegiatan Rizky, membuat poster, mengadakan lomba kebersihan, itu kegiatan. Maka gagasan saya itu cuma satu tadi, yaitu memberikan sosialisasi akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Ya. Siap, Bapak. Nanti baru kegiatannya membuat poster, melakukan sosialisasi, mungkin meningkatkan semangat, memberikan hadiah, itu kegiatan-kegiatannya Rizky. Untuk gagasannya Siap. cukup satu, ya. Oke. Siap, Bapak. Oke, sama kalau yang Perbi tadi, misalnya gagasan Perbi tadi karena dia mengambil tentang informasi, misalnya, oke, membuat papan informasi. Maka kegiatannya kan tidak serta-merta muncul papan informasi. Perbi mungkin bercerita dulu dengan KPLP, kemudian Perbi membuat desainnya gimana gitu ya, menyiapkan bahan-bahannya, kemudian mulai membuat. Nanti ada foto-fotonya, Perbi misalnya lagi gergaji papan, lagi nempel untuk hiasannya atau nempel apanya, bikin papanya dicat, nah gitu. Sama seperti Rizky juga kalau sosialisasi, membuat poster, nanti ada posternya gitu kan. Kemudian memberikan Siap. sosialisasi, ada fotonya, ada videonya, Rizky ketika sedang sosialisasi ke WBP. Sosialisasinya kan bisa saja Rizky nanti mengunjungi blok-blok kan. Ya, misalnya Iya, ke blok siap, Bapak. ini ya ndak harus dikumpulkan WBP dalam satu tempat, Rizky ngomong, ndak harus seperti itu. Tapi kalau bisa boleh juga. Atau misalnya pada kegiatan-kegiatan, biasanya ada kalau kegiatan sama sampah kegiatan apa Rizky kalau di lapas itu? Di rutan kelas 1. Kerja bakti, Bapak. Di lapas kelas 1 ya? Ya, Apa? kerja bakti, Bapak. Kerja bakti, misalnya pada saat kerja bakti gitu ya. Rizky menyelipkan pentingnya menjaga kebersihan. Atau pada saat ada kegiatan-kegiatan keagamaan mungkin ya, peringatan Maulid Nabi misalnya gitu kan. Siap. Oke. Atau pada saat senam, ada nggak senam-senam sama-sama gitu? Ada Bapak, setiap hari Gitu, Sabtu. pada saat senam, Rizky menyelipkan sosialisasi sedikit pentingnya menjaga kebersihan. Oke, baik. Terima kasih Rizky. Siap. Ya, Terima siapa kasih, yang mau Bapak. memaparkan nomor 3? Selanjutnya siapa? Sampai 2 ini kok belum ada yang berani, Bapak saja yang nunjuk, siapa ini? Siapa? Saya, Pak. Andri ya? Siapa? Rian. Tapi Rian pimpin dulu tepuk salut untuk Rizky. Muhammad Rizky. Tepuk salut.
Salut, Salut, salut. salut, 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 salut. 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 Lanjut, Rian. Silakan, paparan. Izin Bapak, izin share screen. Yuk, kesempatan ini waktu kita 30 menit lagi. Kalau waktu sudah habis, yang tidak dapat kesempatan apa boleh buat? Tidak bisa lagi dia memaparkan. Siap, sudah masuk Bapak? Ya, silakan langsung saja, Rian. Siapa untuk tugas analisis isu instansi yang saya ambil, identifikasi isunya yaitu yang pertama, belum tersedianya lanyard atau bagi pengunjung, kurangnya bilik pemeriksaan bagi pengunjung wanita, belum tersedianya fasilitas kotak P3K, kurangnya fasilitas kotak sampah organik dan non-organik, kurangnya pegawai atau SDM. Untuk deskripsi isu, yang pertama yaitu belum tersedianya lanyard. Lanyard itu tanda pengenal atau ID card, karena itu merupakan salah satu kebutuhan atau menurut saya bisa menjadi pembeda antara pengunjung dan juga warga binaan, Bapak. Dan juga pengunjung di lembaga pemasyarakatan Lapas saja, lapas. Lapas. Nah, ya. dan pengunjung di lapas sendiri, Bapak, itu bisa dari kejaksaan, pengadilan, kepolisian, dan instansi lainnya. Jadi untuk pembeda gitu, Bapak. Jadi untuk mempermudah petugas untuk membedakan. Kadang kan pengunjung itu walaupun dari pengadilan bisa bajunya baju kemeja aja atau baju kaos saja, Bapak. Dari kepolisian juga begitu, biasanya dari reskrim itu menggunakan kaos atau kemeja saja. Jadi untuk pembeda gitu, Bapak. Yang kedua yaitu kurangnya bilik pemeriksaan bagi pengunjung wanita. Untuk di lapas saya sendiri itu P2U atau penjaga pintu utamanya itu atau portir itu kecil, Bapak. Jadi tidak ada space untuk pemeriksaan pengunjung wanita. Jadi pengunjung wanita itu diperiksa tidak ada biliknya, Bapak. Jadi diperiksa langsung. Jadi gunanya itu bilik ini di lapas ini untuk pemeriksaan atau penggeledahan badan yang ditakutkan nanti pengunjung wanita ini memasukkan barang-barang terlarang seperti narkoba atau obat-obat terlarang lainnya, ya Pak, senjata tajam di bagian-bagian yang mungkin vital, Bapak. Nah, gitu. Jadi yang ketiga yaitu belum tersedianya fasilitas kotak P3K. Di lapas saya sendiri itu memang belum ada, Bapak, baik di pos blok atau dimanapun itu belum ada tersedianya kotak P3K. Yang seharusnya itu di setiap pos blok ada, bisa digunakan untuk WBP atau warga binaan atau juga petugas, Bapak. Jadi ketika semisal dokter atau perawat sedang berhalangan hadir, jadi bisa ditangani secara langsung untuk kecelakaan ringan, Bapak. Ya. Misal ketika pada malam hari di suatu mendadak petugas dalam keadaan tidak enak badan, jadi di P3K sendiri seharusnya ada obat-obat yang untuk bisa mengatasi, Bapak. Yang selanjutnya yaitu kurangnya fasilitas kotak sampah organik dan non-organik. Di lapas saya sendiri itu sampah masih disatukan di sebuah tong besar. Jadi itu karena bercampur itu jadi menyebabkan bau yang tak sedap, Bapak. Yang menimbulkan udara tidak sehat yang dihirup WBP maupun petugas, ya Bapak. Yang selanjutnya yaitu isu yang sering terjadi di lembaga pemasyarakatan yaitu kurangnya pegawai atau sumber daya manusia, Bapak. Untuk pegawai sendiri di lapas kelas 2B Muara Tebu itu berjumlah 62 pegawai dengan warga binaannya sebanyak 480-an lebih, Bapak. Yang sebenarnya kapasitas maksimalnya itu di lembaga pemasyarakatan kelas 2B Muara Tebu ini sebanyak 222 warga binaan, Bapak. Tentu jumlah tersebut sudah melebihi kapasitas. Jadi untuk regu jaga sendiri, Bapak, itu kami hanya memiliki 5, Bapak. Satu di penjagaan depan atau di portir, yang kedua komandan. Nah, jadi yang berjaga di pos blok itu hanya bertiga, Bapak. Jadi 3 ini menjaga 480 warga binaan. Ya, Bapak. Jadi untuk perbandingannya itu 3 regu jaga ini 1 banding 100 bisa, Bapak. 1 banding 96, Bapak, kalau dibagi 3 kan. Kewalahan ya, satu Kewalahan, orang Bapak. mengawasi 96. Iya, misal kalau satu lagi kontrol blok,
Jadi yang di pos ini cuma berdua Bapak. Jadi sangat rentan untuk seketika terjadi WWP itu itu, ya. ya Pak, Iya. memberontak atau apa Bapak. Untuk teknik tapisan isu yang saya gunakan yaitu seperti rekan-rekan saya yang lain yaitu USG. Untuk isu analisis isu yang mendapatkan skor tertinggi yaitu belum tersedianya lanyard Bapak, kalau bagi saya Bapak. Karena itu merupakan hal sepele tapi sangat berakibat fatal jikalau tidak diterapkan Bapak. Selanjutnya untuk gagasan pemecah isunya, untuk skor tertinggi tadi yang belum tersedianya lanyard bagi pengunjung dengan skor 14 dari analisis isu yang lain, dan gagasan pemecah isunya perlunya pembeda untuk pengunjung, warga binaan, dan instansi-instansi terkait yang berkunjung ke lapas Bapak. Untuk mencegah gangguan kamtib atau keamanan ketertiban, lanyard bisa juga digunakan sebagai identitas. Jadi nanti lanyard itu dibuatkan klasifikasinya Bapak. Misal untuk kepolisian, kejaksaan itu nanti berbeda-beda warnanya Bapak. Jadi gitu. Untuk pengunjung bezukan warga binaan nanti beda lagi warnanya Bapak gitu. Jadi untuk mempermudah petugas ketika mau keluar portir itu tidak perlu bertanya-tanya lagi. Jadi udah tahu dari kalung itu, oh ini dari kepolisian, jadi bisa langsung keluar gitu Bapak. Jadi sekian pemaparan materi dari saya. Oke, thank you Rian sudah memaparkan. Ya oke. Senang Bapak ya, 3 orang ini sudah berbeda-beda. Ya, diharapkan 10-nya berbeda-beda semua. Ya, Perbi tadi mengambil tentang apa tadi apa Perbi tadi ya? Oke, tentang pemberian informasi, kemudian Rizky tentang kebersihan. Nah, kalau Rian ini mengambil yang terpilih katanya tentang lanyard ya, lanyard bagi pengunjung ya. Oke. Nah, sekarang silakan memberikan tanggapan siapa? Rafli, silakan Rafli. Nanti setelah ini kamu giliran Rafli ya, setelah Rian. Siapa? Oke, Rafli menurutmu gimana? Menurut saya kalau yang isu pertama belum tersedianya lanyard bagi pengunjung di tempat saya di UPT saya bekerja belum tidak aktual Bapak. Di sini tersedia banyak lanyard untuk pengunjung. Oh ya, oke. Kurangnya bilik pemeriksaan bagi pengunjung wanita, di sini tersedia bilik pemeriksaan bagi pengunjung wanita Bapak. Dan belum tersedianya fasilitas kotak P3K di sini sudah tersedia dan lengkap Bapak. Kalau fasilitas kotak sampah organik dan organik di sini sudah tersedia di seluruh penjuru Bapak. Kalau untuk kurangnya pegawai atau SDM itu di sini emang kurang Bapak. Pegawai di sini 88 pegawai, sementara WBP 937 dan kapasitasnya hanya 402 orang WBP Bapak. Jadi satu pegawai 400 ya? Satu pegawai sekitar 80-an orang Pak. Oh ya, masih juga ya Pak, sama kurang lebih sama lah tempat Rian tadi ya. Kalau Rian tadi sekitar 90-an Rian ya. Siapa Pak? Iya. Oke. Ya. Tapi menurut Rafki walaupun tempat Rafki sudah ada, tempat Rian belum ada, ini sudah pas belum isu-isunya ini? Maksudnya itu kalau menurut Rafli kalau misalnya di isu yang diidentifikasi oleh Rian di UPT-nya belum tersedia, itu sudah pas untuk diangkat ya? isunya. Jadi walaupun di tempat Rafki sudah ada, ya Rian kan mengidentifikasi isu di tempat Rian, bukan di tempat Rafki gitu ya. Makanya Rian mengatakan misalnya belum tersedia lanyard gitu ya. Nah nanti kalau seandainya ini mau dijadikan di kegiatan, nanti kegiatan besok di agenda keempat, bolehlah nanti Rian tanya-tanya Rafki ya, bentuk lanyardnya gimana gitu ya, model-modelnya gimana gitu ya. Nanti Rian bisa sharing lah, bantu ya. Kalau seandainya nanti coachnya setuju, Rian bukan Rafli setuju bantu Rian kalau seandainya coach Rian nanti setuju kalau Rian mengambil tentang lanyard ini ya. Siap ya Rafli ya, bantu ya. Ya Bapak. Ya harus saling bantulah sama-sama teman ya. Oke, baik. Nah tadi dengan belum tersedianya lanyard itu apa yang akan terjadi Rian tadi? Coba kita buka. Ke atasnya Rian, yang deskripsi isu. Nah, nomor 1. Nah, ini ya. Stop.
Apa itu? Apa yang terjadi itu? Kalau yang terjadi Bapak, tidak adanya penanda Bapak, atau pembeda antara WBP nanti dengan pengunjung Bapak. Oh gitu. Ya, soalnya kan pengunjung itu pakaiannya Bapak tidak, kalau kepolisian mungkin sesekali ada yang pakai seragam, tapi kalau untuk sesekali juga untuk misal lagi apa namanya, pemeriksaan terhadap WBP yang baru masuk, itu biasanya dari reskrim itu mengenakan kemeja atau kaos saja Bapak. Jadi tidak ada pembeda Bapak. Oke. Selain lanyard, apalagi yang bisa digunakan untuk mencegah gangguan keamanan ketertiban tadi? Apalagi? Jadi mungkin bisa jadi Rian, isunya lanyardnya nanti masukkan penyebab saja Rian, ya. Rian ya. Jadi isunya bisa jadi belum optimalnya pelaksanaan apa tadi? Pemeriksaan pengunjung ya. Apa tadi? Pemeriksaan pengunjung apa tadi ya? Nah, gitu ya. Nah, nanti coba scroll dulu ke bawah, putar apa letakkan ke bawah Rian. Yang tulang ikan tadi, nah stop. Nah, nanti di tulang ikan tadi, yang ikan tadi masukkan di ikan kecilnya tadi, yang tulang-tulang kecil, yang ini ya, yang tulang-tulang kecil yang tidak adanya tadi. Nah, baru masukkan belum tersedianya lanyard gitu, ya. Jadi tetap bicara tentang lanyard si Rian, tapi itu jadikan penyebabnya Rian, ya. Yang jadi isunya tadi dengan salah satunya tidak ada lanyard tadi, apa yang terjadi? Oh, pemeriksaan pengunjung belum maksimal atau belum optimal. Jadi pengunjung yang datang itu apa ya, dikhawatirkan nanti apa tadi? Ya, mereka nanti akan menyeludupkan, kata Rian tadi ya, menyeludupkan senjata atau narkoba gitu, seperti itu, ya. Makanya perlu ada pembeda atau lanyard tadi ya. Oke, lanjut ke isu kedua. Oh iya, saya lupa, yang Rizky tadi tidak ada tulang ikan ya. Rizky tidak suka makan ikan ini ceritanya. Yang Perbi tadi ada, yang Rian ini ada. Siap, nanti Ini dibuat saya ya perbaiki, Rizky ya. Bapak. Siap. Ada. Siap, nanti saya perbaiki, Bapak. Ya, dibuat nanti ya, Nanti ada, Bapak. dibuat tulang Siap. ikan. Untuk penyebab. Siap. Oke, lanjut kedua, kurangnya bilik pemeriksaan bagi pengunjung wanita. Nah, itu juga bisa jadi penyebab itu, Rian. Apa yang terjadi dengan kurangnya bilik, belum adanya bilik pemeriksaan wanita? Nah, apa yang terjadi? Ya, coba lihat di deskripsinya. Mengantisipasi masuknya barang-barang terlarang untuk belum tersedia bilik pemeriksaan. Jadi misalnya itu pernah terjadi enggak tuh? Atau ada pernah enggak terjadi atau masih ada enggak terjadi begitu temuan, begitu pengunjung wanitanya masuk, kalian petugas itu menemukan pengunjung wanita membawa barang-barang terlarang? Siap, masih Bapak. Terakhir Bapak temuan HP di dalam pakaian dalamnya Bapak. Dan pakai HP kecil itu Bapak. Iya, kalau kamu yang tidak berani juga yang meriksa pakaian dalamnya pengunjung wanita ya. Siap Pak. Jadi iya. tidak Kalau etis Rian Pak kalau dalam satu ruangan gitu. Kalau Bapak. Rian oke saja mungkin modus ya. Udah lain niat itu Rian. Jangan ya, jangan dek ya, jangan. Kalau pengunjung wanita biarlah nanti ya petugas wanita yang memeriksa ya. Kamu yang laki-laki jangan coba-coba memeriksa pengunjung wanita ya. Oke, ya. Nanti dikira nanti pelecehan takutnya ya. Ya. Kan ada juga petugas wanitanya ada kan? Ada Bapak, ada Bapak. Ya, kalau tidak ada minta tolong Seni nanti. Iya. Di kelompok kamu ini cuma Seni yang perempuannya ya? Ya Bapak, ya Bapak. Iya. Oke, aman Seni. Ada 10 orang nanti yang mengawal Seni kalau ada yang ganggu ya Seni ya. Oke. Jadi tadi dirubah saja kalimatnya Rian. Ya Bapak. Masih terjadinya temuan misalnya barang terlarang yang dibawa oleh pengunjung wanita. Betul. Yang kata Rian tadi kan. Baru penyebabnya tadi salah satunya
belum tersedianya bilik pemeriksaan wanita, gitu kan? Ya, salah satu penyebab yang di tulang ikannya itu, Rian. Yang di tulang ikan warna biru kamu buat tadi. Nah, di situ buat penyebabnya. Masuk kemana dia, ya? Oke, nomor 3, Rian. Nomor 3 apa, Rian? Belum tersedia fasilitas kotak P3K. Oh, sama kayak Perbi tadi ya? Statusnya ini ya? Kalau Perbi sudah tersedia tapi masih kosong, Pak. Oh ya. Kalau ini belum ada sama sekali? Belum ada sama sekali, Pak. Oke. Masih apa ya? Belum optimalnya misalnya penanganan kejadian kecelakaan atau apa gitu. Apa kecelakaan ya? Kecelakaan ringan gitu ya. Artinya ketika terjadi kecelakaan ringan yang kata Rian tadi kan, atau ada yang maka ketika perlu peralatan atau obat untuk P3K tidak ada gitu. Nanti jadikan penyebabnya belum tersedianya gitu ya. Alat-alat untuk menanggulangi atau menangani kecelakaan ringan atau kotak P3K tadi ya. Kurangnya fasilitas kotak sampah organik dan organik. Nah, nanti lihat juga ke WBP-nya boleh nih. Dengan adanya belum ada kotak sampah ini dengan WBP, apa yang terjadi dengan WBP? WBP masih mencampurkan gitu ya. Ya, jadi WBP masih mencampurkan sampah organik dan non organik gitu ketika membuang sampah. Ya, salah satu penyebabnya itu tadi fasilitas tempat sampahnya belum terpisah gitu. Ya. Kemudian untuk kurangnya pegawai sama komentar Bapak dengan yang si Perbi tadi, nanti diganti. Ya, tidak usah berbicara kurangnya pegawai karena itu tadi seperti kata Refli tadi ya, di tempat Perbi juga itu sudah jadi umum, masalah umum. Ya, satu petugas mengawal di atas 50 mungkin sudah memang kewalahan ya. Seharusnya berapa itu? Idealnya berapa satu petugas? Yang Rian ketahui. Kalau idealnya sampai sekarang belum ketemu, Pak. Belum ketemu. Cari dengan tanya dengan KPLP-nya ya. Pak, kita ini idealnya berapa orang Pak satu petugas sambil cerita-cerita gitu ya. Iya, atau cari-cari referensi, cari bacaan gitu ya. Ada yang tahu idealnya berapa orang satu petugas itu mengawasi berapa ini WBP-nya? Warga binaan. Siap, 20. Berapa Repli? Siap 20, Bapak. Oh, 20 ya. Oke, jadi idealnya itu satu petugas mengawasi 20 WBP ya. Siap, Bapak. Itu yang idealnya artinya ya. Oke, nanti diperbaiki saja Rian ya, yang kurangnya itu nanti hubungkan ke apa dampaknya. Oke, nah ini ada nih. Tidak maksimalnya performa petugas dalam melaksanakan tugas. Nah, itu jadikan isunya itu. Belum maksimalnya performa petugas dalam melaksanakan tugas apa? Tugas pengawasan, misalnya seperti itu ya. Oke. Kita lihat ke teknik tapisan isunya sudah coba ke bawah. Oke, coba lihat ya, sudah ditapis, sudah dipilih-pilih, maka dapatlah satu lanyard ya. Rencananya Rian mau mengambil tentang lanyard itu ya. Oke. Terus yang nomor 4 itu penyebab itu namanya Rian. Ada 4 itu yang judul huruf besar itu. Ada kan? Yang nomor 4 Romawi. Nah, itu bukan teknik analisis isu, tapi teknik analisis penyebab, tambah kata penyebab. Fishbone itu untuk melihat penyebab isu. Ya. Oke. Dan untuk gagasannya nanti ambil satu gagasan baru rumuskan kegiatan-kegiatan seperti yang Bapak kasih saran ke Muhammad Rizky tadi. Ya. Mendengarkan waktu Bapak. Oke. Baik. Silakan. Terima kasih Rian. Ya, lanjut ke Refli, tapi kita kasih tepuk salut dulu untuk Rian. Refli, pimpin. Tepuk salut. Salut. Silakan Refli. Kayaknya Refli ini yang terakhir deh, udah habis waktunya. Yang belum mendapat kesempatan sama sekali itu.
Silakan Repli. Izin Bapak, izin menyampaikan analisis isu instansi yang Rafli buat Bapak. Yang Ya, pertama silakan. adalah identifikasi isu adalah penyelundupan handphone, 2 kurangnya tenaga kesehatan dalam lapas, pegawai yang kurang disiplin, kurang luasnya penyampaian informasi mengenai perubahan jadwal kunjungan, dan rendahnya personal higieni warga binaan pemasyarakatan. Yang kedua, deskripsi isu. Penyelundupan handphone, komunikasi adalah hal yang diperlukan untuk menjalin masyarakatan, tetapi dalam lapas tidak boleh warga binaan menggunakan handphone agar tidak digunakan untuk penyalahgunaan alat komunikasi, Bapak. Yang kedua, kurangnya tenaga kesehatan. Menurut data terbaru per 25 September kemarin, Bapak, jumlah UPT 526 di lapas rutan dan napi dan tahanan mencapai 273.145 orang. Tidak sesuai dengan petugas yang ada, Bapak. Petugas kesehatan yang ada, Bapak. Yang ketiga, pegawai yang kurang disiplin. Menurut saya bekerja di sini, Bapak, banyak sekali pegawai yang hanya absen, terus agak siang dikit, terus pulang, terus balik lagi, Bapak. Nah, gitu. Siap. 4, kurang luasnya penyampaian informasi mengenai perubahan jadwal kunjungan. Nah, di sini kasusnya, Bapak, kalau misalnya di lapas kelas 2A Tanjung Raja ini, kalau misalnya kemarin ada libur Lebaran Haji, Bapak, itu ditulis emang ditempel di depan P2, di depan pintu portir, tetapi banyak masyarakat yang tidak tahu sehingga banyak masyarakat yang masih tetap datang ke lapas untuk berkunjung, Bapak. Padahal tidak diperbolehkan hari itu, Bapak. Padahal kunjungan ditiadakan. Nah, yang kelima adalah rendahnya personal higieni warga binaan masyarakat di sini, Bapak. Nah, di sini banyak sekali masalah penyakit kulit yang terjadi, Bapak, karena rendahnya personal higieni atau kesehatan pribadi warga binaan di sini, Bapak. Dan di sini selama Rafli di sini sekitar 5 bulan 6 bulan sudah ada sekitar 11 orang meninggal, Bapak. Oh, gitu. Siap. Teknik yang digunakan adalah teknik APKL untuk menentukan prioritas dan teknik USG untuk menentukan apa saja yang dibutuhkan untuk diidentifikasi, untuk dipecahkan masalahnya, Bapak. Yang pertama adalah penyelundupan handphone. Aktual 4, problematik 5, kelayakan 3, kelayakan 3. Jumlahnya 15, prioritasnya 4, Bapak. Ke nomor 4, Bapak. Yang kedua, kurangnya tenaga kesehatan dalam lapas. Aktualnya 5, problematiknya 5, kelayakannya 5, kelayakannya 5, 20, Bapak. Karena banyaknya masalah kesehatan yang terjadi, Bapak. 3, pegawai yang kurang disiplin. Aktualnya 3, problematiknya 5, kelayakannya 3, kelayakannya 3, Bapak. Yang keempat, kurang luasnya penyampaian informasi mengenai perubahan jadwal kunjungan. Aktualnya 5, problematiknya 3, kelayakannya 4, dan kelayakannya 3. Rendahnya personal higieni warga binaan permasyarakatan. Aktualnya 5, problematiknya 4, kelayakannya 5, dan kelayakannya 5. Jumlah 19 yang peringkat kedua, Bapak. Berdasarkan APKL itu, saya mengambil 3 isu aktual untuk dijadikan prioritas utama, Bapak. Yang pertama, kurangi tenaga kesehatan dalam lapas. Yang kedua, rendahnya personal higieni. Yang ketiga, kurang luasnya penyampaian informasi mengenai perubahan jadwal kunjungan. Nah, di sini menggunakan teknik USG atau Urgency, Seriousness, and Growth. Yang pertama, kurangnya tenaga kesehatan dalam lapas. Itu jumlah prioritas pertama dengan jumlah 15, Urgency, Seriousness, and Growth. Yang kedua, rendahnya personal higieni dengan jumlah 14, Urgency, Seriousness, and Growth-nya, Bapak. Yang ketiga, kurang luasnya penyampaian informasi dengan jumlah 12 dengan prioritas ketiga. Gagasan pemecahan isunya adalah memberikan pemahaman kepada petugas-petugas yang ada di lapas ini, Bapak. 2, menambah petugas kesehatan di lembaga pemasyarakatan agar dapat lebih efektif lagi menyelesaikan isu kesehatan yang ada di lembaga pemasyarakatan, Bapak. Yang ketiga, sosialisasi tentang pentingnya personal higieni dan sistem poin kebersihan bagi warga binaan, Bapak. Yang keempat, meningkatkan glorifikasi informasi kunjungan kepada masyarakat, Pak.
Apabila dampak isu ini tidak diselesaikan, maka akan berdampak kepada lapas untuk mewujudkan lapas yang aman dan tertib, dan dengan kondisi lapas yang aman dan tertib, warga binaan akan lebih efektif, Bapak. Siap, terima kasih, Bapak. Oke, baik. Terima kasih, Refli. Oh, Refli belum analisis penyebab ya? Siap, belum, Bapak. Oke, ya nanti untuk kedepannya dibuat ya. Siap, Bapak. Yang tulang ikan tadi. Baik, ya, Refli sama nih dengan saran Bapak untuk yang sebelumnya tadi. Kalau yang terpilih nomor 1 itu kayaknya dihindari saja, Refli. Karena kan untuk menambah tenaga kesehatan kan itu biar nanti Kalapas yang mengurusnya itu, Siap, ya. Bapak. Siap. Iya, jadi diganti itu ya, Siap, atau Bapak. dihapuskan saja karena sudah ada 5 kan ya, enggak apa-apa Siap, jadi Bapak. 4 saja ya. Nah, kalau Bapak senangnya setujunya yang nomor 2 itu bisa naik ke nomor 1 itu, rendahnya personal higienis warga binaan pemasyarakatan. Siap, Bapak. Makanya tadi Bapak tanya, penyebabnya apa, Repli? Nah, penyebabnya bisa salah satu mungkin pembiasaannya gitu kan. Ya. Warga itu belum terbiasa untuk menjaga personal higienis, atau mungkin dari pihak Repli sendiri itu belum adanya media informasi tentang pentingnya personal higienis gitu Ya, kan. Bapak. Atau mungkin belum adanya sosialisasi gitu. Kemudian Bapak. apalagi misalnya kan apalagi pokoknya nanti di penyebab-penyebab yang Fishbone itu. Ya, Bapak. Sehingga nanti yang terpilih itu kan dari nomor 1 kita hapus saja ya. Jadi nomor 2 Ya, jadi Bapak. nomor 1 kan. Siap. Rendahnya tadi. Sehingga nanti Refli bisa membuat gagasan apa untuk mengatasi supaya untuk meningkatkan tingginya personal higien warga binaan. Nah, gitu. Apa Siap, yang Pak. akan Refli lakukan? Oh, kalau begitu saya akan melakukan sosialisasi. Maka gagasan kreatif Refli adalah mengadakan sosialisasi tentang pentingnya personal higien bagi warga binaan. Siap. Jadi nanti terserah sosialisasinya mungkin sama kayak yang sebelumnya tadi, yang Rizky tadi mungkin bisa ke blog-blog gitu kan. Bisa juga nanti caranya itu kegiatan-kegiatannya ini Refli. Bisa ke blog-blog, bisa juga nanti membuat poster atau membuat spanduk atau membuat banner tentang penting personal hygiene ini kan. Atau Siap. mungkin diadakan sebulan sekali atau seminggu sekali pemeriksaan kamar ya, kebersihan kamar, itu kan berhubungan juga dengan itu. Siap, Pak. Iya gitu. Jadi dia sama yang dilakukan oleh ini tadi si Rizky tadi, Muhammad Rizky tadi. Tapi beda fokusnya, topiknya beda. Kalau Rizky ini bagaimana menanamkan meninggikan minat atau membiasakan warga binaan terhadap personal hygiene, hidup dalam personal hygiene ya. Siap. Nah, gitu. Kira-kira gitu nanti dibenari untuk persiapan menghadap Pak Redo nanti ya. Siap, Bapak. Nah, untuk menghadap coachnya nanti. Kalau Bapak nyarankan yang itu, tapi kalau misalnya RFQ punya pilihan lain ya silakan saja nanti. Siap, Bapak. Ya. Nah, itu saran dari Bapak saja supaya yang RFQ lebih bagus itu, jadi lebih tinggal penyebabnya Refki, Refli ya. Siap. Penyebabnya Siap, itu Bapak. belum nampak di situ yang tulang ikannya ya. Oke. Siap, Bapak. Dan coba di atas lagi. Nah, kalau untuk deskripsinya tadi sudah bagus juga yang Refli tadi ada angka-angka, ada data. Coba saya ada data tadi. Nah, itu Ini, tuh. Bapak. Nah, ya itu ya. Jadi tapi ini enggak jadi kita angkat ya. Enggak usah Ya, lah Bapak. itu. Nah, karena itu nanti Refli buat saja angka yang seperti kata Refli tadi. 3 misalnya selama 1 bulan ini atau selama berapa bulan mulai Refki menjalankan tugas di situ sudah terjadi ke 11 kasus, 11 orang meninggal dunia misalnya. Atau Ya. berapa orang sakit yang disebabkan oleh kurang menjaganya personal higien. Biasanya kan Ya. tadi Refki atau siapa tadi yang bilang ada penyakit kulit misalnya tadi kan ada kasus-kasus temuan ada penyakit kulit itu kan karena kurang higienis lingkungan tadi kan? Siap, Bapak. Ya tadi kan tentang penyakit kulit tadi kan ada. Nah, bisa nanti Refki di situ ada klinik kan? Siap, ada Bapak klinik. Nah, nanti kliniknya bisa Refki ngambil datanya ke klinik, tanya ke petugas klinik. Ini ada kasus-kasus apa ini WBP misalnya 3 bulan terakhir ini. Nah, Ya, nanti oh ternyata
penyakit kulit, misalnya banyak ada kasus penyakit kulit, ada sakit misalnya batuk yang tidak sembuh-sembuh, seperti itu ya. Oke, Siap, maka refli menyimpulkan salah satu penyebabnya kemungkinan karena tidak menjaga personal higienis. Ya, Nah, Bapak. gitu ya. Siap, Bapak. Nah, bagus ini. Bapak setuju nih dengan yang Refli ini bagus ini. Kalau Bapak Siap. jadi coachnya Refli, pasti Bapak setuju ini. Lanjutkan, kata Bapak. Iya. Ya. Siap, Oke. Bapak. Nah, yang diambil itu memang bagus memang, dan itu untuk semuanya ya. Nah, yang isu-isu yang diangkat itu memang yang benar-benar terjadi, dan gagasan kreatif yang kamu kemukakan memang bermanfaat bagi lapasnya. Gitu. Untuk semuanya ya, bukan hanya untuk Refli atau untuk teman nanti. Nanti pikirkan juga kamu melakukan kegiatan apa, itu memang dia ada manfaatnya, ada manfaatnya. Jadi dasarnya dari isu, di mana isu itu ada kasus-kasus misalnya, kemudian bagaimana menyelesaikan isu itu dengan kamu memberikan gagasan kreatif, nanti yang kamu wujudkan dalam kegiatan-kegiatan. Nah, tadi ya, seperti tadi misalnya Perbi tadi kasusnya belum punya informasi, maka Perbi ini membuat papan informasi kegiatannya apa, tidak serta-merta jadi papan informasi kan, ada langkah-langkahnya, ada tahapannya gitu ya. Oke, atau Rian tadi ada langkah-langkahnya, ya. Enggak langsung tiba-tiba membuat apa tadi layer apa Lenfat, apa namanya tadi Rian? Ya, Lanjut, Bapak. Oke ya, pokoknya itulah. Bapak lupa, susah ngucapnya. Atau yang si Muhammad Rizky tadi, ya. Nah jadi seperti itu, ya. Oke, untuk yang belum tampil, mohon maaf ya, waktu kita terbatas. Yang sudah tampil mungkin bisa diperbaiki untuk persiapan nanti, ya. Oke, sebelum Ya, Bapak Bapak. tutup pertemuan hari ini, silakan ada yang mau bertanya? Silakan. Refli silakan ditutup dulu. Bapak, bertanya Bapak. Ya, silakan Haji Ilham, paham? Ya, Bapak, Bapak, untuk yang tidak bertanya, yang tidak presentasi nih Bapak, bagaimana untuk memperbaiki ini Pak? Nah, itu. Tadi sudah dikasih kesempatan siapa yang mau. Tidak ada yang bersedia tadi. Iya. Makanya dengar itu ada pepatah atau peribahasa yang pepatah mengatakan kesempatan tidak akan datang 2 kali. Tidak ada lagi kesempatan sekarang kita. Siapa Pak? Iya. Ya, tidak apa-apa. Nanti gini aja, kalau misalnya walaupun Bapak tidak lagi mengampu jadi tutor kalian di agenda 1 ini, kamu kan sudah punya nomor Bapak kan? Ya, boleh nanti tanya-tanya ke Bapak, boleh nanti. Ya, lewat WA. Ya, boleh, boleh. Iya, Pak. Ya, boleh. Gitu Ilham ya. Ya, walaupun Bapak karena besok kalian sudah beda lagi tutornya, agenda 2 sudah beda lagi. Bapak juga sudah beda lagi, Bapak sudah masuk ke kelompok berikutnya untuk agenda 2, ya. Enggak masuk lagi ke kamu. Jadi nanti setelah kita pertemuan sinkronus Zoom ini, kita ketemu lagi nanti pada saat kamu klasikal bulan berapa itu. Nah, nanti klasikal baru ketemu dengan Bapak. Ya. Oke. Padahal kamu sudah klasikalnya sudah melaksanakan aktualisasi. Ya. Tidak lagi berdiskusi tentang isu kamu sudah. Karena sudah melaksanakan aktualisasi. Oke. Gitu Ilham ya. Ya, boleh nanti. Boleh Ilham atau yang lainnya. Atau yang sudah maju juga boleh. Ya. Orang 10 ini boleh. Ya, Bapak siap nanti dikasih tanggapan, ya. Oke. Masih ada? Silakan. Siap, izin Bapak, Ya, gimana Yan? izin Bapak, ketika di agenda berikutnya nanti Bapak, misal ada analisis lagi, itu kami boleh memperbaiki yang sekarang Bapak, misal diubah atau apa Bapak? Misal Beda ketemu itu lagi. sudah agenda paling nanti ketemunya di agenda ketiga atau agenda keempat. Kalau agenda kedua tidak lagi berbicara tentang isu, udah beda bahasan. Ya, misal di agenda berikutnya Bapak, misal untuk aktualisasi nanti bisa berubah Bapak dari yang sekarang kan Bapak? Bisa, itu kan nanti kan ketergantungan tergantung mentor dan coachnya. Makanya Bapak sarankan kamu ketika kamu nanti ketemu coach mau membuat aktualisasi, konsultasikan dulu dengan mentor. Misalnya kayak Refli tadi. Refli mentornya siapa Refli? Siap, KPLP Bapak. Nah, Pak Ade KPLP. Prianto. Nah, boleh nanti konsultasikan Pak KPLP. Pak KPLP, saya mau melaksanakan kegiatan ini, isunya ini gimana menurut Bapak gitu. Iya, konsultasikan dulu. Jadi bukan berarti yang dibuat di sini harus dilaksanakan di agenda keempat, bukan berarti. Ya, Bapak tuh hanya memberikan saran-saran, memberikan bayangan saja. Begini loh kira-kira isunya itu gitu. Ya.
Ya, misalnya Rafli tadi belum tentu mentornya, ya enggak usah Rafli, enggak usah kita ngambil itulah, kita ngambil tentang ini saja. Ya, atau Perbi tadi, enggak usahlah Perbi, kita mengambil informasi, kita mengambil tentang keamanan saja. Iya, silakan saja. Ya. Ya, atau Sirian tadi yang sudah maju-maju tadi Rizky, ya. Oke. Oke, ada lagi? Silakan. Ya, kita agak karena Sen ini sendiri belum pernah dengar suaranya. Coba Sen ngomong dulu, Sen. Gimana suara kamu? Apakah suara kamu benar-benar suara wanita atau gimana? Ya, silakan. Sen gimana Sen? Sen dari mana? Dari Lapas Perempuan Palembang, Pak. Oh, yang di itu ya, yang di Merdeka ya? Iya, ya. KPLP-nya Ibu Ayu ya? Sekarang Ibu Eli, Pak. Ibu Ayu sekarang kasih Binadi. Oh ya, salamnya buat Bu Ayu ya. Iya, Pak. Iya, dia kemarin diklatnya ke sini. Bu Oh, Ayu. iya. Iya, Bu Ayu, terus apalagi yang tadi yang saya bilang ke itu tadi ke Rizky tadi. Rizky siapa yang dari Mata Merah tadi? Nah, itu. Siap saya, Bapak. Oh iya, itu. Itu tahun kemarin dia ke sini tuh. Ketemu dengan Bapak. Siap. Bapak ngajarnya waktu itu. Iya. Ya, Pak, nanti disampaikan salamnya, Pak. Ya, oke. Oh ya. Oh, Seni memang di lapas perempuan ya? Oke. Ada yang dari lapas anak enggak di sini? Lapas anak Palembang? Enggak ada ya? Siap, atau tidak ada. Dari Rutan Palembang ada nggak ini Pak Jo? Itu kemarin Siap, tidak ada. Kemarin di sini juga. Dari kemarin Pak bilang dari Muara Belian, dari apalagi tuh Kerinci kalau nggak tadi lapas. Pokoknya dari Jambi ada beberapa juga ya. Mulai ada yang dari Aceh kemarin itu. Ya. Oke. Mohaimin dari mana Min Komin? Pak, dari lapas kelas 2 B Muara Belian, Pak. Oh ya, Muara Belian yang kemarin ya. Iya, Pak. Pindah ke ini Pak Febri, pindah ke Rutan kelas 1 Jambi ya? Rutan atau? Pindah ke ini Pak, Bapas. Bapas ya, Bapas, Balai Pemasyarakatan. Iya, Pak. Iya. Kami masih saling simpan WA, kadang ngechat. Masih, Pak. Siap, iya, masih. Bapak dengan Pak Febri masih. Kadang-kadang ya say hello gitu. Oke. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, cukup dulu ya pertemuan kita hari ini. Ya, ini pertemuan terakhir kita di agenda 1 di Zoom. Kita ketemu lagi nanti di klasikal, ya. Tapi seperti Bapak katakan tadi, kalau kalian mau berdiskusi silakan saja. Kan nomor Bapak sudah ada. Kalau misalnya tidak pakai WA bisa menggunakan sosmed yang lain boleh. Mau pakai IG, mau pakai Facebook, mau pakai TikTok, silakan. Browsing saja apa nama akun Bapak atau tanyakan saya di WA, Pak apa sih nama akunnya gitu. Iya, silakan saja nanti Bapak kasih tahu. Ya. Oke. Baik, terima kasih semuanya anak-anak Bapak yang gagah-gagah dan cantik-cantik ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Selama 3 hari Bapak mendampingi dari hari kemarin ya, dari hari Selasa ya, Selasa, Rabu, Kamis, 3 hari selama 3 hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau ada hal-hal yang membuat kalian tidak nyaman atau merasa wah Bapak ini orang gimana sih? Jadi mohon maaf, yakinlah bahwa Bapak tidak punya maksud apa-apa, semuanya itu untuk pembelajaran kita bersama ya. Oke. Demikian untuk pembelajaran hari ini Bapak akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin ya. Bapak live ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Bye-bye semuanya.